Hello Velas, welcome to Podcast Aksi, podcastnya Warga Aksi. Oke, jadi kali ini Podcast Aksi kembali lagi setelah kemarin kita bahas tentang Accounting Cup 2024. Yang dimana kali ini kita bakal membahas tentang persiapan dari mahasiswa baru dari akuntansi Universitas Airlangga. Jadi mungkin bakal saya bawa sebuah tamu ya di sini kayak udah bawa tamu kayak dari teman saya yang dimana dia itu terkenal dari dia itu kayak kepintarannya itu terus kayak dia aktifnya terus kemudian dia itu juga selain pinternya itu juga kayak aktif organisasi terus komunikasinya bagus relasinya banyak terus dia juga anak BEM dari FEB UNER. Jadi mungkin sebut saja teman saya yaitu Andika Arya Putra. Ini udah semangat banget ya Bang kayaknya. Iyalah dong, kita kan podcast untuk mahasiswa baru nih, emang kita gak semangat ya Bang? Siap, oke. Pertama-tama halo semuanya, kenalin nama aku Andika Arya Putra. Biasa dipanggil Andika, Dika juga boleh. Aku dari akuntansi angkatan 2023. Aksi terdepan. Di sini kita kan bahas tentang persiapan mahasiswa baru nih. Nah, kira-kira apa sih yang dipersiapkan, yang harus dipersiapkan nih buat mahasiswa baru untuk menempuh kuliah di akuntansi Universitas Airlangga? Mungkin pertama-tama itu aku bakal jelasin dulu ya. Mungkin kita flashback ke masa lalu di mana kita jadi maba, di mana angkatan terdepan ini jadi maba. Mungkin kalau khusus aku, waktu pertama kali aku masuk itu kesalahanku itu adalah tidak banyak beradaptasi dengan lingkungan kampus. Jadi FYI ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bandingin nih lingkungan kampus sama lingkungan sekolah atau SMA teman-teman itu jauh banget bedanya. Mulai dari lingkungannya, pertemanannya, atau mungkin dari kesempatan-kesempatan atau peluang atau bahkan ancaman yang akan teman-teman dapatkan di kampus ini tuh jauh lebih besar skalanya daripada yang di SMA gitu. Jadi teman-teman pertama banget itu harus wajib banget beradaptasi dengan hal-hal yang aku udah sebutin tadi karena jujur lingkungan kampus itu sangat berbeda jauh daripada lingkungan SMA seperti itu. Nah mungkin kalau misalkan dari aku sendiri untuk tips kalau misalkan kalian bisa jadi maba ya itu kalian itu wajib banget untuk paham istilah-istilah yang ada di perkuliahan mulai dari KRS, KHS, SKS, DOSWAL, DOSBING dan sebagainya dikarenakan istilah-istilah tersebut itu merupakan penanggung atau istilahnya itu penunjang nanti kehidupan kalian di kampus dan bahkan istilah-istilah ini pun juga dipakai untuk nanti kalian berkuliah untuk kedepannya bahkan sampai kalian lulus seperti itu. Jadi mulai diketahui juga bagaimana sistem akademiknya, kemudian nanti ada dosen per mata kuliah itu kalian juga harus tahu dan sebagainya karena itu yang nanti membimbing kalian ke semester tua nanti seperti itu. Oke, itu yang pertama. Jadi kalian harus pahamin istilah-istilah perkuliahan. Kemudian yang kedua itu kalau dari aku sendiri, kalau masih semester 1 itu kalian wajib banget untuk cari atau kejar IP yang tinggi. Nah, kenapa? Kenapa udah tahu juga lah ya? Iya, pengaruh banget guys IP guys. Jadi kayak IPK itu di si perkuliahan ini bakal pengaruh banget di pekerjaan di depan juga. Nah, ya, thank you. Nah, balik lagi ya tadi. Kenapa aku bilang semester 1 ini kalian wajib banget kejar IP? Dikarenakan bisa dibilang ya, Bang, matkul semester 1 itu istilahnya itu masih gampang lah kalau kita masih bilang ya. Apalagi nih kalian itu bisa dibilang lebih dimudahkan lagi daripada angkatan kita ya. Waktu itu angkatan kita itu FYI teman-teman kita ada 5 matkul PDB. Kemudian 3-nya itu matkul prodi. Nah, kalau kalian sekarang itu kan kalian itu kan 7 matkul PDB sama matkul prodinya itu cuma Akdas. Nah, itu sayang banget kalau misalnya teman-teman itu di semester 1 nggak berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan IP yang tinggi sehingga nanti teman-teman FYI di semester atas mulai dari 2, 3 dan seterusnya itu mata kuliahnya itu udah nggak PDB teman-teman. Ya mungkin di semester 2 masih ada, tapi kalau misalnya udah masuk semester 3, 4 dan sebagainya itu udah masuk ke matkul prodi semua. Nah, itu apa artinya? Artinya itu mata kuliah teman-teman ke depannya itu bakal menjadi semakin kompleks. Jadi kesulitannya juga makin dapet. Kemudian dosen-dosennya mungkin kalian juga bisa harus beradaptasi dengan dosen-dosen dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin di semester 1 itu teman-teman dikarenakan mata kuliahnya istilahnya masih gampang, maksimalin banget untuk dapat IP yang tinggi. Kalau misalkan ada kerja kelompok itu jangan hilang. Karena itu bahaya banget ya teman-teman. Kalau misalkan di dalam kelompok itu di project PDB ya, itu
nama teman-teman tuh dicoret cuma gara-gara nggak aktif, hilang. Nggak aktif. Itu bisa ya matkul atau nilai teman-teman di 7 matkul PDB itu kan, kalau misalnya project PDB itu kan biasa jadi 1 ya bang. Nah bayangin aja kalau misalnya teman-teman nggak aktif dikarenakan mungkin teman-teman mikir PDB ini pelajaran apa sih dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya penting banget teman-teman, karena itu ya selain menunjang pemahaman soft skill dasar kita yaitu PDB, nilai dari matkul PDB itu sebenarnya juga istilahnya tuh ngaruh ke IPK kan. Kemudian gampang untuk diraih. Benar. Jadi waktu itu banyak yang dapat nilai A gitu. Dan jarang banget aku nemuin teman-temanku ya, dia tuh dapat nilai di bawah A. Ya mungkin ada tapi jarang gitu. Jadi kalau misalkan nih kalian istilahnya itu kerja kelompok hadir, kelas juga nggak pernah absen dan sebagainya, kelas sekali ngerjain tugas itu udah bisa kok nanti dapat A kalau misalnya teman-teman bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya seperti itu. Jadi di semester 1 jangan remehin matkul PDB seperti itu. Nah, terus nih kembali lagi nih ke topik tentang persiapan maba akuntansi. Nah, itu dia kayak ini kan beberapa mahasiswa baru akuntansi ini kan banyak yang kayak linjur, terus kayak pas pada masa SMA-nya kan benar dia jurusan IPS tapi kayak kadang kayak masih belum paham ekonomi atau ekonomi kan dulu kan akuntansi kan nggak tahu ya. Kalau aku dari IPA dulu, Dika dari mana? Aku IPS. Nah kalau aku dari IPA nih kan aku dulu itu kayak lintas kayak pelajaran lintas minatnya itu kayak geografi, terus aku nggak ada dari kayak ekonomi, terus aku nggak tahu tentang akuntansi. Jadi awal-awal dari masuk maba itu kayak agak sedikit bingung karena dari akuntansi, tapi boleh dong dikasih tips and triknya tentang memahami akuntansi dasar. Oke, mungkin fun fact juga ya, ternyata emang banyak yang linjur seperti itu. Jadi mungkin dia itu mungkin dari IPA, kemudian dia nggak punya background sama sekali tentang ekonomi, akuntansi, dan ngerasanya itu mungkin akan sulit seperti itu. Tapi sebenarnya dalam tekad diri mereka itu mau, tapi mereka agak minder dikit gara-gara hal-hal yang kamu sebutkan tadi seperti itu. Nah mungkin basicnya ya teman-teman, kalau akuntansi itu yang paling penting, kalau misalnya tips and trik dari aku, yang paling penting untuk akuntansi itu sebenarnya adalah konsep dasar seperti itu. Jadi banyak banget nih, mungkin ini nggak cuma dari IPA ya, mungkin ada juga dari PS, dia itu tertarik emang belajar akuntansi, dia suka hitung-hitungan, atau pokoknya dia suka keuangan lah seperti itu. Nah tapi banyak juga teman-teman aku nih yang dari SMA itu takut untuk masuk akuntansi dikarenakan katanya akuntansi itu banyak hitung-hitungannya seperti itu. Gitu iya, terus hitungannya susah-susah seperti itu. Nah padahal ya teman-teman, masalah yang dialami oleh mahasiswa akuntansi dalam belajar akuntansi itu sebenarnya bukan hitung-hitungannya, tapi konsep dasarnya. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu konsep dasar akuntansi dari awal, itu kedepannya itu teman-teman juga bakal susah. Bukan cuma akdas aja, tapi kan soalnya kan akuntansi ini kan mata kuliahnya istilahnya itu berlanjut ya bang. Jadi dari akdas, AKM 1, AKM 2 dan seterusnya itu tuh berkelanjutan. Jadi kalau misalnya teman-teman dari akdasnya aja nggak paham konsep dasarnya, itu bakal susah untuk lanjut ke matkul-matkul akuntansi selanjutnya seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hitung-hitungannya yang susah, tapi bagaimana cara teman-teman memahami konsep dasar dari akuntansi itu sendiri. Jadi teman-teman gak cuma hafal aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, tapi teman-teman juga harus tahu maksudnya itu apa dari persamaan seperti itu. Benar. Nah, apa lagi ya? Nah, ya jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus pahamin konsep dasarnya dulu sebelum teman-teman nanti terjun ke perkuliahan mata kuliah akuntansi yang lebih kompleks. Nah, pokoknya kan ininya kan dari akuntansi dasar tersebut kan pokoknya kan ininya kita paham lah konsepnya itu apa, itu kayak seperti apa gitu kan. Jadi buat kayak maba-maba yang bingung kayak masih belajar akuntansi itu kayak akuntansi ini ngitung-ngitung ini terus tapi kamu gak paham sama konsepnya. Nah itu salah. Sebenarnya akuntansi itu kayak konsepnya aja kan yang harus dipahami kan. Sisanya kan kalau hitung-hitungan mah kalau misalnya akuntansi aja ya, aja itu hitung-hitungannya ya teman-teman, jujur. Kalau misalkan di mata kuliah akuntansi aja itu tuh nggak jauh banget sama tambah, kurang, kali, bagi. Cuma mayoritasnya itu cuma berkutat pada itu aja. Jadi yang kalau misalnya teman-teman, ya itu kan konsep dasar dari perhitungan tambah, kurang, kali, bagi. Itu aku yakin teman-teman masih bisa. Yang susah itu, yang menjadi masalah itu konsep dasarnya. Jadi teman-teman
sekedar hafal aja kenapa ini harus di debit, kenapa ini harus dikredit, tanpa teman-teman mengetahui konsepnya gitu. Jadi akuntansi itu nggak bisa teman-teman cuma sekedar menghafal, tapi teman-teman juga harus paham konsep dasarnya seperti itu. Nah kan kayak misalnya kayak juga kembali lagi kan tadi kayak tambah, kali, bagi, terus kurang kan. Nah terus kan juga akuntansi kan terkenal kan sama Excel kan. Nah berhubung ini juga fun fact lagi nih, Dika ini rajanya Excel, dewa Excel di akuntansi 23. Aku tahunya kan Dika kan jago Excel, sama angkatan kan juga tahu nih Dika ini jago Excel banget nih. Sampai-sampai kalau di organisasi ini dia tuh ditanya mesti bendahara karena Excelnya jago. Nah mungkin gimana nih menurutmu Excel itu ngaruh nggak ke akuntansi banget nggak? Soalnya kan ini kan kalau aku sih ngaruh ya, soalnya kan Excel kan kebanyakan kayak pekerjaan-pekerjaan akuntansi itu kayak menggunakan Excel, Microsoft Word, terus banyak lah gitu lah. Terus tapi kadang-kadang itu seringnya itu Excel. Nah gimana sih kira-kira Excel itu ngaruh banget gak ke akuntansi? Oke, mungkin tadi kan kita udah bahas Akdas. Gitu. Mungkin jujur teman-teman kalau misalkan Excel itu pemahaman aku yang masih pemula. Pemula, orang dia udah mentoring guys, gong. Oke, mungkin kalau Excel pemahaman aku kalau misalkan di semester 1 itu mungkin kalau misalkan mulai dari rumus-rumus dan sebagainya itu mungkin belum terlalu dipakai seperti itu. Jadi kalau misalkan semester 1 itu mungkin kalau kita berbicara tentang akademik aja, itu mungkin teman-teman cuma dikasih template, kemudian disuruh input aja seperti itu. Ya, kayak debit kreditnya itu berapa. Jadi teman-teman kalau dari semester 1 ya itu bagi teman-teman yang belum menyentuh Excel sama sekali, bahkan itu aku saranin dicoba-coba aja dulu. Mungkin teman-teman tahu yang namanya ribbon, teman-teman tahu yang namanya samadungan dan sebagainya, teman-teman tahu yang namanya cell reference dan sebagainya, karena itu yang dasar banget untuk akuntansi nanti seperti itu. Dan bahkan nanti ya ini aku spill boleh tak aku spill? Apa itu spill apa? Spill aja nggak apa-apa. Khusus isinya aja ya. Mungkin nanti di semester 1 ya, mungkin di akhir semester nanti kalau tahun lalu itu kita dapat project ya teman-teman, project. Boleh gak sih? Boleh ya? Oh, boleh lah. Boleh ya? Boleh lah. Boleh lah. Nih boleh lah. Boleh ya? Boleh. Mas Jan boleh? Boleh. Oke. Aja. Oke. Mungkin bahkan ya di akhir semester. Ya akhir semester nanti. Itu tapi ini sih, tapi kan nggak selalu sih, tapi kan kayak pengalaman dari angkatan kita itu kalau tahun lalu itu disuruh untuk menganalisis beberapa rasio seperti itu. Jadi kita itu ya pokoknya analisis rasio, kemudian nanti disuruh untuk menghitung pakai Excel juga seperti itu. Tapi untuk rumus-rumusnya untuk semester 1 ini mungkin teman-teman cuma pahamin aja yang namanya tambah, kurang, kali, bagi, sum, average dan sebagainya, karena itu gak jauh beda kalau di semester 1 itu pengetahuan tentang Excel-nya seperti itu. Jadi gak perlu belajar rumus-rumus kompleks, cuma itu aja seperti itu. Dan pahamin juga yang namanya absolute reference sama apalagi setelah gitu, sama relative reference seperti itu, karena itu juga bakal kepake juga. Kalau misalkan teman-teman tahu tuh ada yang ada dolarnya dan nggak ada dolarnya, itu juga bakal kepake kok di semester 1. Nah bahkan nanti di semester 2 itu juga bakal kepake juga ya, karena kan kita kan di semester 2 kan juga bakal buat yang namanya siklus seperti itu. Jadi ya pokoknya kalau saran aku ya teman-teman untuk Excel ini, karena kan kita nggak tahu ke depannya nanti di semester depan dan sebagainya tuh bakal pakai Excel seribet apa, tapi pengetahuan kita ya dari cutting kita katanya Excel itu sangat berguna ya, sangat dipakai banget seperti itu. Jadi saran aku teman-teman mulai pelajarin Excel dari sekarang, dikarenakan nanti kedepannya itu bakal kepake seperti itu. Ya jadi kalau misalnya kita bicara tentang kehidupan luar ya, Excel itu emang selain dari akademik itu bakal membantu banget di kehidupan kalian sehari-hari seperti itu. Mungkin kalian bisa buat yang namanya otomasi, template, data analisis itu kepake banget untuk di organisasi di perkuliahan inilah. Contohnya kayak Hima, BEM itu kepake banget. Dan aku ini udah dijadiin bendahara berkali-kali. Aku nggak tahu bendahara aku udah berapa ya. Kemudian aku selain bendahara juga dijadiin kayak yang membuat template ini.
Dan kebetulan aku juga ikut Probes ya teman-teman. Aku ikut IWIK, Pigment juga, dan itu aku emang banyak diandelin di urusan spreadsheet dan Excel seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga kalau misalkan kalian udah bisa master Excel dari awal, itu akan menjadi spesialisasi bagi kalian. Nanti untuk kedepannya itu kalian bakal mudah dalam pelaksanaan pekerjaan, baik itu di luar akademik maupun akademik kalian seperti itu. Jadi saran aku mulai belajar Excel dari sekarang. Benar. Ya aku aja jujur aja nih, aku sekarang itu sebenarnya masih belum paham Excel, tapi setelah aku pikir-pikir ya Excel itu penting banget guys, seperti yang diomongin Andika tadi. Pokoknya kan dari awal itu udah harus megang Excel lah, soalnya kan kerjaannya biar biasa kayak nganuin apa kayak rumus-rumusnya gitu. Aku sama sekali aja masih belum paham, soalnya emang harus telaten guys. Kayak Andika ini kan udah telaten banget ini, makanya dijulukin rajanya Excel. Nah tadi kan juga sambil apa kayak kita kan kayak mention tentang organisasi, itu dia. Ini kayak di kehidupan mahasiswa ini juga nggak semuanya tentang akademik, dan juga kita ada namanya non akademik seperti SMA kita kemarin. Jadi kayak dulu itu namanya kan kayak ada OSIS, terus ada kayak MPK. Nah, kalau di kuliah di sini ada namanya himpunan, ada namanya BEM. Nah, oke, jadi gimana nih Andika tentang organisasi? Kira-kira maba ini wajib ikut organisasi atau enggak? Kira-kira? Oke, mungkin aku buka dari yang aku bilang tadi ya, bahwasannya di kehidupan kampus itu berbeda. Jadi relasi, kemudian opportunity, kemudian ancaman itu juga bakal lebih luas di kampus ini dibandingkan dengan teman-teman di SMA. Karena kan kampus itu jumlahnya berapa sih? Ribuan seperti itu. Jadi banyak, nggak kayak SMA mungkin yang cuma 200, 300. Ini ada ribuan teman atau ada ribuan pihak-pihak yang emang bisa kita gapai di perkuliahan ini. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang organisasi, itu kalau dari aku sendiri ya itu penting banget, apalagi kan kalian masih maba. Kalian tuh istilahnya tuh harus menampilkan jati diri kalian lah istilahnya, karena kan kalau jati diri kalian pas maba ini, apa yang kalian tunjukkan kepada khalayak pas maba itu kan akan menjadi spesialisasi teman-teman di kedepannya nanti. Jadi kalau dari maba aja teman-teman udah terkenal dengan keaktifannya mungkin di organisasi, mungkin ya pokoknya udah dikenal lah, itu kan pasti kan akan gampang lah menuju dapat cari kayak relasi. Iya, dapat relasinya banyak. Dari maba aja udah banyak, apalagi nanti untuk kedepannya seperti itu. Jadi kalau misalkan dari aku itu mulai dieksplor aja organisasi-organisasi yang buka di semester 1. Volunteer ya, kayak nggak cuma BEM Hima kok, tapi banyak kayak Ormawa, terus ada ya banyak lah pokoknya. Dan kemarin yang daftar Sobem itu juga congratulations, kalian udah menampilkan jati diri kalian, udah mencoba mengungkapkan jati diri kalian. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian itu di masa SMA mungkin gak punya banyak pengalaman seperti itu, dan mungkin ngerasa insecure nih, apa teman-temanku kok dari SMA kan udah jago-jago banget, kok aku belum ada apa-apa seperti itu. Kayak udah ikut-ikut organisasi duluan, terus kayak udah kayak banyak orang tuh minder gitu Pak. Iya, karena kayak awal-awal kayak kayak udah keren banget gitu loh, kayak udah kayak gini. Jangan aku dulu SMA nggak pernah apa-apa. Iya. Karena jujur teman-teman yang aku kutip juga mungkin dari menteriku itu, teman-teman kalau misalkan join organisasi itu yang dilihat itu sebenarnya bukan kemampuan teman-teman, tapi teman-teman ini sebenarnya mau belajar atau enggak seperti itu. Jadi percuma kalau misalkan orang yang dia itu punya banyak pengalaman tapi dia tuh nggak mau belajar, dia nggak mau berkembang, biasanya nanti bakal susah pada di organisasinya dibandingkan sama teman-teman yang istilahnya itu pengen belajar. Karena kan orang yang pengen explore itu kan nanti istilahnya itu bakal gampang untuk memperoleh sesuatu dengan mudah seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman. Aku aja dulu SMA itu aku nggak terlalu ikut organisasi kok. Sama aku dulu itu organisasi itu cuma kayak bantu-bantu temen, kayak volunteer, kayak ini acaranya gini, terus kayak acara gitu, cuma bantu-bantu doang, kayak nggak ikut OSIS, kayak itu ngapa-ngapain. Cuma di sekolah cuma ya udah santai kayak belajar. Iya, kayak terus kayak udah kayak enjoy aja sama teman-teman, kayak nggak ikut ngapa-ngapain gitu loh kayak. Gitu. Terus baru kayak kuliah gitu, terus kayak kayaknya nih kuliah nih harus kayak ikut organisasi nih, kayak ikut terus kayak maba itu aku pas dulu zaman maba itu kayak cari-cari kayak volunteer gitu tuh. Dulu aku juga pernah ikut prokernya itu, kayak prokernya BEM gitu kan. Aku juga pernah ikut itu. Dulu kalau dulu kamu gimana?
Kalau dulu aku emang pengen banget explore diriku semenjak masih semester 1. Aku gak peduli, aku gak punya banyak pengalaman dan sebagainya. Tapi aku pengen banget explore dikarenakan aku pengen menunjukkan jati diri aku pas maba buat nanti kedepannya itu akan gampang. Jadi aku itu pas pertama banget itu aku ikut Sobem seperti itu. Dan pada saat ikut Sobem itu aku benar-benar banyak dapat pengalaman, bukan cuma pengalaman sebenarnya, pengalaman, relasi, skill baru, orang-orang baru, dan bahkan aku pada saat masih semester 1 aja itu udah banyak kenal cutting. Karena cutting itu penting ya teman-teman. Karena cutting itu kan istilahnya yang udah berpengalaman di perkuliahan seperti itu. Itu kalau misalnya kalian ikut organisasi, kalian kenal banyak cutting itu kalau misalnya kalian dekat itu bisa sharing-sharing tentang perkuliahan nanti dan sebagainya, atau bisa sharing-sharing juga terkait pengalaman, skill, karena kan cutting ini kan apa ya, misalnya tuh udah mencoba lah masa-masa ini yang dimana itu bisa diceritakan kepada kalian seperti itu. Tapi ngomong terkait pengalaman, sebenarnya kalau misalkan kalian join organisasi itu kalian itu dituntut untuk kerja secara real, secara nyata. Jadi kalau misalkan di kelas kalian belajar teorinya, di organisasi kalian mempraktekkan teori langsung lapangannya seperti itu. Dan itu pastinya kan di dunia pekerjaan nanti kan seperti itu juga bakal seperti itu. Dan yang paling banyak dibutuhkan itu adalah soft skill kalian, bagaimana cara kalian bekerja sama dengan orang lain, bagaimana cara kalian membangun relasi, bagaimana cara kalian teamwork, komunikasi. Itu penting banget. Komunikasi itu penting banget dikarenakan percuma kalau misalnya kalian tahu teori, tahu istilahnya tahu gambaran atau konsep dasar terkait suatu materi, tapi kalian tuh nggak bisa mengkomunikasikannya dengan orang lain gitu, seperti itu. Jadi komunikasi itu penting banget yang dipakai di dunia pekerjaan nanti. Jadi nah, bagaimana sih cara mendapatkan komunikasi tersebut? Ya salah satunya itu selain kalian aktif di kelas pas presentasi, itu juga ikut organisasi, dikarenakan organisasi ini bukan cuma komunikasi tapi kalian juga bisa dapat relasi, pengalaman, dan tahu bagaimana cara kerja beneran di lapangan yang akan dibutuhkan banget di dunia pekerjaan nanti seperti itu. Jadi kayak ibaratnya kan kayak organisasi kayak pandangannya tuh kayak wah, kalau dulu nih aku dulu tuh kayak sebelum kuliah tuh kayak gimana jangan ikut organisasi ntar IP kamu hancur lah, akademikmu hancur lah atau apalah. Padahal nih intinya dari organisasi dan juga akademik itu ya, kalau misalnya kalian bisa ngatur waktu, nah ngatur waktu itu paling penting. Kalau misalnya bisa ngatur waktu untuk akademik, terus ngatur waktu untuk organisasi, itu bakal ketemu guys. Kenapa? Karena itu saling dua-duanya ini sebenarnya itu kayak saling menguntungkan gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa ngatur waktu gitu kan, kayak ngatur waktu kayak kalian lebih fokus ke organisasi. Soalnya rata-rata itu orang itu kalau udah ikut organisasi emang bener kayak ngefokusnya itu kayak organisasi dulu, baru akademiknya kayak gampang lah, ntar gini ntar pokoknya gini. Padahal itu salah banget guys. Harusnya itu kayak kalian tuh bisa ngatur buat akademik terus juga organisasi seperti itu. Kalau kamu gimana? Ya mungkin seperti aku bilang tadi ya, mungkin aku sebelum berbicara ke poin inti ini, tapi aku berbicara aja terkait spesialisasi aku tadi. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya kan aku kan pada saat maba itu kan aku udah terkenal mungkin bisa mengoperasikan spreadsheet, Excel dengan baik. Nah itu aku jarang banget kalau ikut organisasi itu aku yang daftar. Teman-teman tahu nggak bedanya? Close rack sama open rack. Ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah menunjukkan jati diri teman-teman pas maba itu teman-teman bakal kayak gampang kayak diajak-ajakin. Iya, teman-teman bakal diajak-ajakin. Oh, kamu bisa Excel ya? Kamu bisa spreadsheet ya? Oh ya, sini dong ke prokerku bantu di ini seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa nih menunjukkan jati diri teman-teman sesuai dengan kemampuan yang teman-teman minati. Kemudian kalau misalkan udah diketahui nih sama banyak pihak nih, mulai dari jurusan, fakultas, itu teman-teman bakal gampang banget untuk ikut proker seperti itu. Dan ini teman-teman bayangin ya, kalau misalkan nanti di dunia pekerjaan nanti bahkan teman-teman itu saking terkenalnya dengan spesialisasi teman-teman, kemudian relasi teman-teman banyak, itu teman-teman nggak perlu apply, malah teman-teman yang di-apply sama perusahaan seperti itu. Jadi tunjukkanlah spesialisasi jati diri kalian karena itu penting banget. Dan ini penting banget atau berhubungan langsung sama yang namanya personal branding seperti itu. Jadi sebisa mungkin dari maba itu udah dibangun personal brandingnya, dan akun-akun atau platform yang menyediakan media untuk personal branding itu banyak banget. Instagram, LinkedIn, Twitter dan sebagainya itu teman-teman. Dan bahkan untuk masalah LinkedIn itu teman-teman sebisa aku, kalau misalnya teman-teman emang udah banyak kegiatannya atau pengalamannya, itu mulai dibangun dari sekarang. Soalnya bakal ngaruh banget ke organisasi nanti. Jadi pas apply kan dilihat nih, mungkin teman-teman
link yang teman pasang di bio Instagram itu bisa dilihat sama si rekruternya seperti itu. Jadi bisa langsung dari situ lah kita ngeliat dari kayak misalnya ibaratnya kayak pengganti CV kita lah, kita lihat dari LinkedIn-nya kita bagus-bagusnya ngapain aja dan begini. Kemudian kalau misalnya Instagram teman-teman juga bagus, itu kan pasti kan kalau misalnya biasa ya, kalau misalnya kita daftar organisasi selain ngelampirin CV, itu kan kita kan juga ngelaporin Instagram. Nah itu kan bakal dicek ya. Benar. Kegiatan apa atau aktivitas apa aja yang dilakukan teman-teman, itu bakal diseleksi sama si rekruternya. Jadi jujur mohon maaf banget, percuma kalau misalkan teman-teman punya banyak skill tapi teman-teman nggak branding. Ya sebenarnya branding ini tuh bukan untuk sombong tapi untuk memperlihatkan biar orang-orang itu tahu kita itu bisa ngapain. Jadi personal branding itu tujuannya untuk memberitahu nih kepada orang-orang aku bisa ini seperti itu. Jadi bukan berarti kayak kalian kayak upload gini-gini terus kayak kalian bikin highlight, kalian bikin Instagram kan highlight kayak sombong kayak gini. Enggak guys, jadi kayak ibaratnya itu kita kayak biar orang-orang tahu kayak kita tuh bisa ini. Nah siapa tahu nih ada orang yang butuh sesuatu kayak misalnya kayak butuh kayak yang jago Excel. Nah bisa langsung misalnya kayak Dika kan di Instagramnya ini kan ada highlight Excel. Jangan lupa follow Andika RPT. Promosi nih Ivan Ataya juga. Apa namanya kayak ibaratnya kan kayak highlightnya itu kan Instagramnya kan kayak ditulis kayak Excel gini. Nah itu kan biar orang-orang kita tahu Andika Putra siapa sih, terus lihat ternyata jago Excel. Nah bisa tuh kalau dia misalnya butuh bendahara atau butuh kayak bagian sekretariat, ngaruh nggak ke Excel? Aku tuh lebih ke ini sih, pembuat kayak template sama data analisis juga. Ya tapi pokoknya tentang Excel. Nah, tetep aja. Nah kayak gitu kayak Andika ntar langsung direkrut lah atau di DM lah kayak bisa ini join ini gini aku butuh ini. Nah gitu. Jadi kayak personal branding itu kayak ngaruh banget gitu. Makanya jangan kayak aneh-aneh kayak jangan ngomong kasar di kampus terus kayak pokoknya intinya kayak sopan gitu. Terus kayak juga kadang-kadang kayak ada teman butuh apa berarti bantu aja kayak volunteer gitu dibantu gitu kayak teman-teman kalau ada kenalan dari kakak tingkat misalnya kayak volunteer ikut aja kalau misalnya boleh gitu kayak itu buat mama bapak baru biasanya contohnya kan dulu pas zaman semester 1 itu ada kayak gitu kayak aku tapi bedanya kan dulu aku nggak punya pengalaman makanya aku nge-apply sendiri. Nah Dika juga gitu kan kayak ikut sobem gitu kan. CV ku itu pas SMA itu kosong. Bener sama aku juga kosong kayak ini kosong dulu mau nge-apply apaan ini aku kayak bingung ini terus aku kayak diterima nggak ya aku kayak volunteer tapi santai aja sih kayak rata-rata itu kayak orang-orang biasanya kayak volunteer itu kan ada sesi interview. Nah kalau misalnya dari sekarang nih kalian kayak cari-cari nih kayak interview dengan benar itu gimana, banyak nih di TikTok terus Instagram, banyak lah di YouTube juga banyak lah cara-cara interview gitu kayak tentang organisasi itu ya gitu. Jadi dibangun dari sekarang brandingnya karena itu penting banget untuk nanti teman-teman ke depannya seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal organisasi, ini mungkin aku mention satu hal yang mungkin menjadi kesalahan atau ya kesalahan yang mungkin tidak disadari oleh para yang aktif organisasi. Dia itu ya seperti yang kamu bilang tadi, dia itu lebih mengutamakan organisasi daripada kegiatan akademiknya. Jadi sebisa mungkin seberapa banyak pun yang organisasi yang teman-teman ikutin di kampus ini itu jangan sekali-sekali nggak ngerjain tugas, jangan sekali-sekali ya bener banget tuh, jangan sekali-kali bolos kelas dan sebagainya, karena jujur itu tuh kayak apa ya, citra kamu yang bagus di organisasi itu malah jadi jelek kalau misalnya kalian tuh melakukan hal seperti itu. Kalian bolos kelas, kalian nggak ngerjain tugas, alasannya apa? Alasannya ikut organisasi. Ya itu malah bikin jelek citra kalian seperti itu. Jadi kayak ibaratnya akademik tetap akademik lah, fokus, organisasi ntar belakangan lah, pokoknya pentingnya akademik dulu. Jadi kayak kita apanya kan kayak belajar lah, kalian kan kuliah kan di sini kan buat akademik bukan buat organisasi, tapi organisasi juga penting buat apa? Buat kalian, buat soft skill kalian untuk kerja. Nah seperti itu. Kan kalau misalnya kalian udah masuk akuntansi, itu kan kalian udah mikir kan, ini passionku, ini spesialisasiku, jadi jangan sekali-kali males untuk masuk kuliah seperti itu. Makanya itu kayak sebenarnya kalau pokoknya intinya kuliah itu kalian utamanya akademik, organisasi itu tambahan kalian buat kalian menambah dari pengalaman kalian, soft skill kalian, relasi kalian. Kan nggak mungkin ada lah mungkin beberapa orang yang relasinya bisa dari kelas, dari apa, cuma kenal-kenal biasa atau dari dosen. Nah itu juga ngaruh lah, organisasi itu juga bisa kayak kadang-kadang mengaitkan kita kepada dosen, kadang-kadang juga itu kayak sering hubungin tentang kayak dosen-dosen butuh apa-apa aja, kemahasiswaan, terus banyak lah gitu, seperti itu.
Jadi mungkin itu aja sih kalau kataku sih kalau persiapan maba. Mungkin ada tambahan lagi ya dari Andika nih. Semangat buat angkatan 2024, semangat untuk angkatan Gemintang. Aku yakin nanti kalian bisa untuk beradaptasi. Jangan lupa tadi yang tips-tips yang udah kita kasih tadi itu diaplikasikan di dalam kehidupan maba nanti. Soalnya jangan kaget kalau misalnya teman-teman bakal dapat culture shock. Jangan kaget kalau misalnya teman-teman bakal dapat teman-teman yang berbeda-beda nanti sifatnya, karakteristiknya. Jadi harus sesuaiin lah. Jadi teman-teman harus bisa, wajib banget beradaptasi. Apalagi orang-orang yang luar Surabaya nih, ya. Pasti teman-teman bakal banyak beradaptasi. Jangan lupa juga tadi yang udah aku sebutin, jangan lupa dikenal istilah-istilah perkuliahan. Kemudian untuk di semester 1 ini jangan lupa untuk bagusin IP. Jangan hilang-hilangan dari kelompok dikarenakan itu ngaruh banget ke citra lah, kembali lagi ke personal branding kita. Ya, ke nilai gitu. Dan IP kalau kalian semester 1 itu udah bagus, itu pasti kalian kan juga akan termotivasi untuk belajar, senang. Kalau misalnya IP kalian dari awal itu udah jelek, itu kan ya udah kemarin IP ini santai lah. Mager gitu jadi untuk ke depan. Jadi bagusin IP di semester 1 ini, jangan hilang-hilangan dari kelompok. Kemudian untuk akuntansi itu juga aku sebutin tadi, jangan terlalu fokus ke hitungannya tapi pahamin konsep dasar dulu. Hitungannya mah gampang. Yang penting pahamin alur atau konsep dasar akuntansi itu sendiri seperti itu. Dan terkait Excel tadi juga udah disebutin, jangan lupa untuk belajar Excel dari sekarang dikarenakan nanti untuk kedepannya juga dipakai ya. Benar. Itu. Kemudian untuk organisasi itu teman-teman harus explore. Sebenarnya bukan organisasi aja ya, mungkin volunteer, kepanitiaan seperti itu. Kepanitiaan kayak free gitu lah ya, nggak harus di lingkup kampus ya. Di luar juga ada banyak. Bahkan banyak ya organisasi volunteer gitu kan. Banyak organisasi luar kayak ISEC, Student Catalyst itu kan juga buka seperti itu. Jadi kembangin jati diri kalian pada saat maba, karena kalau misalkan pada saat maba aja kalian udah keren citranya, jati dirinya itu, apalagi teman-teman kalau misalkan sempat branding yang bagus, itu kan pastikan orang-orang tuh melihatnya, wah anaknya itu berpotensi seperti itu. Jadi dari maba yang kalian itu udah bagus dikenalnya, jati diri kalian udah bagus, untuk kedepannya itu pasti akan lebih gampang untuk mengikuti kehidupan perkuliahan baik itu di akademik maupun di organisasi atau non akademik seperti itu. Sekian mungkin untuk podcast kali ini tentang pembahasan persiapan mahasiswa baru menempuh kuliah di jurusan akuntansi. Mungkin saya Irfan, saya Andika. Signing out. See you.